pas waktu episode pertama aku sempat curiga tuh sebenarnya tuh dia janjian ada kelainan seksual tuh si Gang Tae sama temennya itu. Soalnya memang gambar yang ekstrim nggak gitu dan ekstrim tapi ekstrim nggak asal tapi ekstrim keren. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Cinemakes dengan saya Kelvin, Saya Roy dengan edisi nonton di rumah lagi. dan kita bakalan lanjutin nih apa yang udah episode kemarin. Di episode sebelumnya kan kita membahas It's Okay to Not Be Okay, Drama serial drama Korea, drama serial Korea. Jadi kita bakal lanjutin ke episode 2. episode kedua, judulnya Gadis Bersepatu Merah. Yes, jadi drama seri kedua ini, episode keduanya itu judulnya Gadis Bersepatu Merah. Gadis Bersepatu Merah. Itu bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesianya Gadis Bersepatu Merah. Perkiraannya tuh drama serial ini ada 16 episode. Betul, ada sekitar 16 episode ya. Kalau kita lihat dari informasi yang ada terus kita baca ada sekitar 16 episode. Dan ini kita udah masuk di episode kedua. Terus untuk teman-teman yang belum tahu nih sinopsis kemarin yang serial episode pertama, cerita, terus cast lengkapnya. Siapa yang main, siapa sutradara, siapa scriptwriternya itu lihat ke nanti di episode ini kita udah nggak jelasin lagi, jadi kita cuma tinggal lanjutin aja ceritanya, review ceritanya, sama kita sedikit spoiler. Bakalan kita bedah nih, mungkin secara teknis atau ya kita bukan ahli film tapi kita ngerti lah sedikit teknis ya. Jadi di episode 2 ini menceritakan tentang si Gang Tae dan kakaknya Sang-tae. Dia berusaha untuk melawan traumanya. Nah itu dia waktu si Gang Tae melihat biografi ini, tempat kerjanya itu di rumah sakit itu akhirnya melihat biografi si dokter bahwa dia spesialis trauma. Jadi si Gang Tae ini berusaha untuk menghilangkan trauma si kakak yaitu Sang-tae untuk bisa melawan traumanya di masa lalu dengan si kupu-kupu ini. Jadi ternyata selama ini si Gang Tae itu menganggap dia itu berusaha menyelamatkan kakaknya untuk lari dari traumanya. Tapi tanpa dia sadari ternyata dia itu juga menyimpan luka yang dalam, juga ketakutan. Terus akhirnya dia menyadari berkat kata-kata dari Moyong dari si penulis koin. Akhirnya dia lebih sadar kalau bahwa trauma itu harusnya dilawan, bukan terus kabur. Akhirnya si Gang Tae dan Sang-tae ini dia kembali ke kampung halamannya dan ketemu sama si dokter itu. Ya sesimpel itu sebenarnya ya untuk sinopsis ya itu ini. Lalu sebenarnya di sini kan banyak yang mulai terungkap nih. Jadi yang pertanyaan itu sebenarnya si penulis Moyong ini tuh ada nggak sih keterkaitannya dengan si Gang Tae ini? Soalnya kan berkali-kali mulai terlihat nih mereka tuh ada sesuatu yang berkaitan di masa kecilnya. Ingatan Gang Tae masa lalu itu seperti menjurus ke si ini ya, penulis ya. Iya. Lalu sekarang ini kita bakalan bahas nih beberapa yang bersifat teknis nih. Misalnya kayak transisi yang masih tetap ternyata masih dipertahankan. Ternyata tetap masih bagus juga ya. Kemarin sebenarnya waktu episode pertama saya sempat bakalan mungkin kualitasnya akan diturunkan karena biasanya di episode awal-awal tuh pasti masih dipertahankan, dijaga bagusnya biar tetap orang-orang terjaga sama si drama ini kan. Jadi kita nggak tahu sih akan bertahan berapa episode gitu. Dia dengan teknis-teknisnya yang unik dan keren ini. Ya semoga sampai selesai sih ya. Harapan kita bakalan sampai selesai. Kita kan sempat nih lihat kayak The World of Mary itu mulai ke
episode ke-6 tuh mulai ceritanya agak mulai berputar-putar cuma kayak berkesan agar ceritanya panjang aja gitu. Enggak stretch ke poinnya apa, tapi cuma biar muter-muter biar ceritanya panjang aja. Jadi sebenarnya masalah yang simpel jadi panjang-panjangin gitu. Terus bersabar kayak gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sini sih kita nemuinnya masih fresh banget. Jadi belum bisa menjudge bahwa si sutradara ini konsisten terus, juga belum bisa menjudge ke situ. Karena masih awal-awal kan. Kita lihat aja besok sampai episode berapa bisa bertahan atau memang bakalan sampai akhir dia akan mempertahankan konsistensinya dengan transisi yang epic, yang unik dan masih fresh juga, segar kan semuanya dengan sound effect dan sebagainya itu masih dipertahankan atau enggak. Salah satu sih yang paling kena nih di kita tuh ada ketika ada bus biru tuh dia masuk itu transisi dia kayak miniatur, awalnya miniatur ketika si penulisku itu mau menangkap si Gangte itu, lalu kelihatan miniatur bus biru dan dia jadi bus biru yang beneran. Lalu transisi ke bus biru sih posisi Gangte baru duduk di dalam bis, lalu ada juga transisi di dalam bus gitu kan, Gangte sedang duduk, terus tiba-tiba ada orang yang kayak nempel kertas itu di kaca tempat Gangte duduk, terus ternyata langsung transisinya masuk ke transisi ke jauhnya ke karena tokonya mau ditutup gitu. Toko temennya si Gangte dia mau pindah gitu, menyatakan bahwa bakalan pindah di situ. Ternyata karena si sahabat baiknya si Gangte ini, ternyata ketika Gangte pindah dia juga ikut pindah. Ternyata memang sahabat yang baik. Pas waktu episode pertama aku sempat curiga tuh, sebenarnya tuh dia janjian ada kelainan seksual tuh si Gangte sama temennya. Soalnya memang pertama diperkuat dengan scene dia menggoda pria, ternyata pindah-pindah. Kan kita masih belum tahu tuh kenapa pindah-pindah. Terus pertama menggoda pria, habis jadi terus ada lagi waktu dia datengin si manajernya jatuh, ditangkap kayak ala-ala sinetron India gitu, Indonesia gitulah. Terus tetap-tetapan gitu itu juga sebenarnya agak aneh sih Pak. Nah, terus waktu mereka duduk di tangga juga tiba-tiba temennya itu mendekati Gangte gitu kan. Dan itu juga diperkuat anehnya gini. Waktu sebelumnya si perawat 6 ini itu kan duduk deketin si Gangte. Tapi Gangte ngejauh. Tapi setelah dideketin sama temennya yang cowok, dia nggak ngejauh. Jadi makanya gitu kita sedikit mikir nih. Apakah iya? Sebenarnya ini arah atau arti implisit kita juga nggak tahu ya di situ. Jadi ya kita lihat aja episode kedepannya gimana. Soalnya ya gimana masa dideketin perawat 6 yang cantik dia nggak mau. Si penulisku juga cantik dia nggak mau kan, nolak terus. Ya memang sedikit aneh ya. Lalu kita juga waktu di episode pertama itu kita juga pernah lihat di bagian-bagian akhir itu kan ada ketika kakak dari Gangte itu dia dikejar oleh kupu-kupu dan menunjukkan bahwa dia sangat takut dengan kejaran kupu-kupu. Nah, di episode kedua ini kalian bakal nemu nih betapa kejadian itu ternyata kupu-kupu kenapa bisa menjadi sifat yang begitu traumatis. Ternyata ibunya terbunuh, lalu yang dia ingat hanyalah kupu-kupu. Yang membunuh itu adalah si kupu-kupu. Nah, anehnya nih di sini itu scene yang terus berulang itu adalah ketika penulisku itu dia masa kecil yang diduga yang mungkin penulisku, tapi sangat kuat ke penulisku sih. Kayaknya arahnya ke penulisku ya. Jadi itu kayaknya masa mudanya penulisku itu dia kayak ngerobek sayap kupu-kupu. Jadi bisa jadi mungkin si pembunuhnya adalah penulisku waktu kecil atau bagaimana. Apalagi atau sebenarnya bisa jadi juga itu ternyata ibunya dari penulisku. Karena waktu di episode pertama ditunjukkan bahwa sifat arogansinya dari penulisku, dari ibunya penulisku itu. Jadi memang sebenarnya penulisku itu kan takut sama ibunya kan. Jadi penulisku itu dia benci sama kupu-kupu, akhirnya dia ngerobek kupu-kupu, ngebunuh kupu-kupu, dan yang ngebunuh si ibunya Gangte dan kakaknya si Sangke itu adalah kupu-kupu. Jadi bisa jadi ibunya jadi bisa jadi si penulisku atau ibunya penulisku atau mungkin orang lain. Nah, jadi
Tapi memang kalau kita lihat dari episode pertama itu di situ selalu ada kupu-kupu. Nah, jadi relevansinya itu cuman antara kupu-kupu dan sifat dari kecenderungan antisosialnya dari si penulis Ko ini, dia memang kita larinya ke sana. Ya jadi mungkin bisa jadi si pembunuhnya adalah penulis Ko, karena kita melihat di episode 1 juga kemungkinan besar pembunuh ayah dari seorang anak yang kelainan karena dia mabuk-mabukan itu juga arahnya ke penulis Ko. Tapi kita belum tahu nih, karena kan belum terungkap. Belum terungkap, masih abu-abu lagi ya. Masih abu-abu lagi. Mungkin itu bakal ditunjukkan ke episode berikutnya. Dan juga di episode ini ada juga yang spesial, itu adalah penggunaan efek-efek lagi, penggunaan efek-efek dalam artian animasi. Jadi penggunaan animasi itu yang kuat adalah saat gila sih sebenarnya. Itu cukup gila sih. Kalau kita bilang itu berani banget ya sebenarnya itu. Si Santai dia waktu mau mendatangi ke tempat penandatanganan si penulis Ko. Jadi dia datang karena saking senangnya dia berimajinasi bahwa di sekelilingnya itu semuanya hidup, ada burung terbang dari sebuah poster, burung jadi terbang, balon-balon animasi, payung-payung berubah warna, terus rabu-rabu menyeberang menari. Iya, gitu. Terus ada lagi sih itu apa, manekin melambai itu. Yang paling, tapi yang menurutku itu yang paling gila tuh, yang paling berani itu ketika penggunaan kamera yang 360 dari atas, terus itu berani banget tuh. Kalau jarang banget sih, hampir nggak ada sih, nggak ada yang seberani itu tapi mungkin juga karena konsepnya dia yang berusaha yang itu ke arah-arah MV kan, ke arah-arah kayak video klip gitu, video kan, soalnya kan memang dia ada musiknya gitu. Terus kayak dia menari-nari sesuai dengan musik, terus dengan dia kasih tiba-tiba ada crop, terus dia grading yang berubah warna dari film aslinya. Mendadak dia jadi kayak video klip, kayak girl band gitu ya. Kayak girl band gitu, dia. Warna-warna jadi warna-warna ceria gitu. Ceria tinggi gimana gitu. Tapi ya itu memang berani banget sih maksudnya. Kalau kita bilang sih berani banget. Penulis naskahnya gila sih, bisa kepikiran sampai imajinasi seorang, dan sutradaranya juga kalau menurutku juga gila banget sih, sampai berani ambil kayak gitu, langkah yang begitu berani juga diambil, sampai berubah warna yang benar-benar berbeda ya. Warna dari gradingan warna videonya itu benar-benar berbeda dan dia tetap berani ambil. Konsepnya gila sih, keren, maksudnya dia kayak bener-bener belum pernah ada yang seperti itu, dan dia tuh bisa mengambil bener-bener sudut pandang seorang autism itu seperti apa, imajinasinya seperti apa, cara pengadegannya seperti apa, itu menurut keren banget sih. Kita sih sampai dibuat salut banget sih sama pemeran Santai itu dia bisa semendalami itu loh, gila banget. Kalau di Indonesia tuh kayak Reza Rahardian jadi dia ketika memberikan siapa itu dia bisa benar-benar mirip banget, benar-benar nyata itu, terasa benar nyata, dia itu benar-benar menderita autis kayak gitu. Tapi Santai muda dan juga si Gangtai muda juga artinya nggak kalah keren loh. Waktu mereka nangis di depan polisi, waktu ditanya kejadian, mereka tuh, kita sebagai penonton bisa ngerasain bahwa ketakutannya, ketertekanan mereka, kesetresan mereka, emosinya yang keluar meledak-ledak tuh kita bisa merasakan dari make up, ekspresi, dan juga cara mereka berdialek. Itu memang keren sih. Tapi mas sampai sekarang yang kita masih penasaran banget tuh sebenarnya siapa sih kupu-kupu sih satu ini? Kupu-kupu siapa sih? Kenapa harus membuat si Gangtai dan kakaknya ini berpindah-pindah, harus mengajak sahabatnya ikut kan, akhirnya pindah-pindah setiap tahunnya karena takut dengan kupu-kupu. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya tuh yang dia hindari itu kupu-kupu dalam arti kupu-kupu yang sebenarnya atau kupu-kupu pembunuh yang membunuh dari ibunya si Santai ini juga masih ini, karena kita tidak tahu juga nih, karena si Santai ini tidak bisa memberikan kesaksian yang jelas. Dia kan cuma takut kupu-kupu, dan ketika dia bermimpi yang dibayangkan juga kupu-kupu asli, kupu-kupu nyata gitu, benar-benar secara harfiah kupu-kupu kayak gitu. Jadi kita juga bingung karena dia takutnya juga kupu-kupu hewan, tapi
bagaimana bisa kupu-kupu hewan membunuh manusia gitu loh. Dengan luka tusuk di leher ya itu ibunya si Sangte. Ya mungkin itu akan terungkap besok ya berapa kita belum tahu ya. Tapi kalau bisa sih secepatnya. Soalnya memang kita sudah mulai penasaran nih. Kenapa ya kita dari yang kemarin sudah mulai tertutup, sudah terisi, kita jadi mulai penasaran. Yang kemarin kita bilang nggak hambar karena kita nggak ada rasa penasarannya, sekarang kita jadi mulai penasaran. Lalu yang nggak kalah keren nih itu ketika lalu nih yang nggak kalah keren nih ketika si Gangte waktu dia sudah berpindah dari rumah sakit di Seoul terus dia pindah ke rumah sakitnya rumah sakit jiwa itu di situ kan akhirnya si penulis itu kan mendatanginya. Lalu di situ kan moodnya berubah nih, tiba-tiba ganti lagu, tapi lagunya itu kan karena sangat genrenya itu sangat beda sekali, sangat berbeda. Itu ngejam banget sih harusnya dari genre sebelumnya yang kita buat kita tegang, tiba-tiba genre yang dia beat up, dia beat up gitu, agak groovy gitu. Harusnya ngejam banget sih. Tapi di sana kita bisa enjoy tiba-tiba perubahannya. Ternyata bisa diatasi dengan sangat bagus nih. Editornya juga keren. Sutradaranya juga keren. Ternyata si screenwriternya juga pasti udah mikirin sih. Mungkin harus dibuat seperti apa ya. Arahnya kemana, lagunya seperti apa. Jadi tapi ternyata si sutradara ini memanfaatkan lonceng jam ya. Begitu cerah berdenteng masuk ke beat juga gitu. Aku langsung wah keren banget asli, mantep gila tuh. Kita sempet deng kita ulang beberapa detikan, kita ulang lagi deng, wah ini cakep masuknya musik dia kan memang dia emosinya langsung berubah banget dengan senyumnya si penulisku mendatangi si Gangte. Terus Gangte juga bingung gitu juga. Itu keren, maksudnya dia jumping musiknya sampai sehalus itu sih. Nah tapi dari semua kelebihan itu juga masih ada sih yang bikin kita bukan jelek sebenarnya, tapi kurang maksimal ya. Jadi kurang nyaman kita sih lihatnya. Cuma gara-gara hal kecil tapi karena diulang-ulang jadinya rasanya jadi males gitu. Di bagian scene itu lagi males. Tapi sebenarnya kita nggak tahu sih apa si director ini punya maksud tertentu dari pengulangan scene itu atau cuma memperpanjang durasi, kita juga nggak tahu. Soalnya kalau memang dari ilmu psikologi, saya bukan mahasiswa kedokteran psikologi atau guru psikologi, tapi pernah belajar juga kalau memang pengulangan informasi yang diulang itu bisa kita terima. Ada yang bisa, mungkin ada tujuan tersirat dengan dia memberikan informasi yang berulang supaya ada sebuah makna yang bisa kita masuk secara tanpa sadar. Jadi kita nggak bisa judge nih, masih jelek. Bisa jadi itu bridging untuk menciptakan bahwa seolah-olah si kupu-kupu ini adalah bisa jadi si penulisku, biar untuk mengarahkan opini kita ke sana. Nanti tiba-tiba di belakang twist, kita sudah nggak tahu. Tapi untuk saat ini kita merasakan sih karena pengulang-ulang. Yang paling sering diulang-ulang itu adalah ketika si Gangte itu memberikan bunga kepada seorang perempuan pada masa kecilnya yang kita duga itu adalah penulisku, lalu dia merobek kupu-kupu. Nah itu si Gangte lari itu diulang. Memang sini tuh lumayan ganggu sih, karena udah lumayan ganggu dan diulang terus. Jadi rasanya nggak nyaman dan agak males, bosen gitu ya waktu scene itu. Terus kalau kesimpulan kita sih dari video ini dari keseluruhannya secara keseluruhan nih singkatnya tuh tetap masih untuk saat ini masih tetap mempertahankan keunikannya yang baik fresh, yang masih fresh dengan gaya-gaya yang memang sangat beda daripada yang lain. Dia ngasih visual animasi, dia ngasih masih sama sound effect dan lain sebagainya dan ide-ide gila lainnya tuh masih ada. Lucunya masih dapat. Cuma kekurangannya cuma satu itu sih, kalau kita nemuin pengulangan flashback, tapi kalau ada tujuan tertentu ya semoga aja itu
ya semoga aja terbayarkan dengan rasa kebosanan yang diberikan berkali-kali dengan scene yang sama. Itu bukan hanya kebosanan sih, sebenarnya juga tekanan mental kepada kita juga. Kita jadi apa ya, kayak aduh kayak terganggu sih, terganggu sih. Takutnya tuh kayak kalau kita punya mental illness terus bisa jadi ke bawah. Itu kayak film Joker tuh. Kalau orang yang punya bawaan mental illness bisa terbawa. Apalagi dengan si pribadi si penulis itu, dari penulis itu dia kan juga mengganggu sih dia kan sebenarnya. Makanya waktu di episode pertama juga ada tuh si motong daging terus dia bawa pisau, dia motong tangannya. Itu kan mengganggu, dan ketika orang tertekan dia tertawa kayak gitu kan cukup mengganggu. Jadi buat yang suka lihat itu ada adiknya masih kecil, sebaiknya sih jangan sih ya. Soalnya takutnya itu tuh mental tanpa kita sadari, cuma anak-anak kecil tuh menerima informasinya tanpa secara tersirat gitu loh. Jadi secara tersirat, terus yang namanya anak kecil tuh kan bisanya dia meniru tuh, meniru apa yang dia lihat, terus ternyata keren nih, ternyata seperti ini gitu. Dia terlihat cantik saat melakukan itu gitu bisa jadi. Jadi ya mungkin lebih berhati-hati aja. Dan diperhatikan rentang usianya itu, batasan usianya itu berapa. Diperhatikan, terus ketika ada anak-anak sih lebih baik jangan menonton, tapi seandainya memang harus menonton tolong diawasi. Kayak gitu aja sih. Ya udah, kita masuk ke skor aja. Sekarang kita ke scoring ya, Vin ya. Kalau kamu berapa, Vin? Aku masih bertahan dari yang kemarin, masih 6. Jadi karena masih gitu-gitu aja sih, belum ada sesuatu yang berbeda dari yang tidak hype yang ku bayangkan. Jadi kan ini sempat hype banget, jadi aku membayangkan mungkin ekspektasiku lebih tinggi dari ini. Tapi memang karena baru episode 2 masih pengenalan, kita katakan masih belum bisa belum bisa benar-benar menyimpulkan film ini secara keseluruhan. Jadi ya kalau aku sih naik jadi 7,5. Soalnya ada satu hal yang sangat aku suka itu ketika si Sangtae itu, si Sangtae dia bernyanyi, dia punya imajinasi autismenya itu, dia si director tuh berhasil untuk menggambarkan. Kalau menurut saya dia berhasil untuk menggambarkan si Sangtae itu autismenya itu sangat berhasil menggambarkan. Ketika dia bertemu dengan dinosaurus, anak kecil dinosaurus itu keren banget tuh di situ. Kita bisa ngerasain, bisa ngerasain si ini merasa terganggu, si ini merasa sangat riang gitu. Jadi saya senang pasti di bagian itu dan bagian ketika si Sangtae itu membayangkan hal yang ceria, terus mengambil gambar yang ekstrim kayak gitu, dan ekstrim tapi ekstrim nggak asal, tapi ekstrim keren. Itu makanya ya itu kita tetap kita mikir tetap ya kemarin memberikan transisi yang sederhana, tapi itu jadi luar biasa karena pas benar banget, dan emosinya itu bisa dapat banget karena si kebetulan si Sangtae itu kan memang berperan sebagai autis autis dia, jadi kayak gitulah. Ketika membaca dia sangat fokus dan sebagainya, dan sangat berhasil menggambarkannya. Jadi 7,5 it's cukup lah, kurang nggak ya, tapi sementara 7,5 dulu. Yaudah, sekian dari kita untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di Cinemarkes berikutnya. Saksikan lanjutan dari It's Okay to Not Be Okay. Episode berikutnya, oke? Psycho but it's alright. Saya Calvin, saya Roy. See you. Ciao.